Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nasir dari manajemen dan dari kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di pertanyaan UAS. Yang pertama yaitu, apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Di sini saya mempunyai 6 solusi, yaitu yang pertama dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19. Sebagai salah satu yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Dan yang kedua yaitu penguatan wakaf. Penguapan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linkit sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau yang disebut biasanya BWI perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri yaitu APD, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, ventilator wakaf, universitas wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu bantuan modal usaha. Unggulan yang sangat yaitu bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau yang disebut UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberatan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis di kala pandemik ini. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif seperti pemberian stimulasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran atau yang disebut kredit pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat, permodalan usaha. Di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk skema ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui satu lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber. Dan yang kedua yaitu pertanyaannya, apa dampak positif dari merger BNI Syariah
Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat. Di sini saya akan menjawab, yaitu di Indonesia sendiri sudah terdapat beragam bank syariah, termasuk BSI yang baru diresmikan pada Senin 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. BSI adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini membuat BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Produk dan layanan yang disajikan oleh BSI juga cukup beragam, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan haji, umroh, pembiayaan investasi, transaksi seperti giro rupiah, seperti giro falas, emas, bisnis, dan prioritas. Sedangkan untuk perusahaan, BSI mempunyai produk trade, finance, and service, pembiayaan, simpanan, serta cash management. Menurutnya, potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar daripada saat ini. Berdasarkan kalkulus atau kinergi semester, total aset bank syariah hasil merger mencapai 214.006 triliun dan modal intinya lebih dari 20,4 triliun. Bank syariah hasil merger tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Bank hasil merger ini, kalau berdasarkan perkiraan konservatif, asetnya bisa mencapai sampai 390 triliun dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga hingga mencapai 355 triliun. Dalam jangka panjang, nilai yang diciptakan atas merger ini akan jauh lebih tinggi dari saat ini. Kondisi tersebut jelas menguntungkan baik bagi masyarakat, investor, serta pengusaha dan pelaku UMKM yang pasti akan semakin terbantu mendapatkan akses pembiayaan murah dan dari bank hasil merger. Peneliti ekonomi syariah dari Center of Islamic Banking, Fauzia Rizky Yuniarti, menyebutkan merger yang di tengah perjalanan ini akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain. Ada dua alasan yang menjadikan dua argumen Fauzia. Pertama, merger BNI Syariah ditujukan bukan untuk mengadakan pelaku industri lain, namun justru demi meningkatkan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Yang kedua, riset menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah yang muslim religius. Perkembangan ekonomi syariah ini juga diyakini memiliki banyak dampak positif karena akan mewarisi hal-hal baik dan tiga entitas, yakni sistem kerja yang profesionalitas dari bank syariah, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional BRI Syariah. Dan entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga yaitu, menurut Anda apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Ya, tentu menurut saya yakin bahwa sistem ekonomi Islam akan membawa perubahan yang sangat baik bagi bangsa Indonesia apabila diterapkan dengan baik juga dengan semestinya.
disepakati bersama-sama oleh semua pihak dan dengan penyesuaian tertentu. Sementara itu, sistem ekonomi Islam sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sistem perekonomian Indonesia sudah bukan embrio lagi dan bisa diperbaiki. Di samping itu, sistem ekonomi Islam juga sudah sangat sering didengungkan di Indonesia dan tidak masalah Indonesia memakai ekonomi Islam. Namun, tidak perlu menggantinya melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam dalam peraturan yang dibuat. Menurut institusi ekonomi di Indonesia, jangan jadi institusi liberal. Aturan yang baik harus didasari dengan norma-norma yang baik pula. Indonesia sudah kaya akan nilai-nilai dan norma. Dan sebaliknya, nilai-nilai baik itu diterapkan dalam pembentukan institusi ekonomi. Begitu pula dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf akan kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.